Hari Valentine dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 14 Februari. Ya, tepat hari ini. Hari Valentine merupakan peringatan yang dilakukan nih dalam menyatakan kasih sayang dan cinta terhadap orang-orang terdekat. Perlu kalian tahu nih teman-teman, Hari Valentine seharusnya ya nggak spesifik dirayakan cuma buat pacaran aja. Karena Hari Valentine ini bisa juga loh kamu rayakan bersama anak, kakak, dan orang tua. Kali ini aku mau bagiin informasi ke kalian tentang hal-hal yang terkait dengan Valentine. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy. Selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kamu tahu cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Kalau udah, mari kita mulai pembahasannya. Apa sih sebenarnya Valentine itu? Valentine disebut juga sebagai hari kasih sayang. Nah, seperti yang aku sebutin tadi, hari Valentine itu dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Hari Valentine merupakan perayaan yang mencerminkan kasih sayang dan penuh cinta terhadap orang-orang terdekat. Perayaan Hari Valentine dulunya ya dirayakan dengan tradisi memberikan bunga, kembang gula, dan mengirim kartu ucapan. Kartu ucapan tersebut berupa sketsa hati, burung dara, dan figur cupid bersayap. Buat teman-teman yang belum tahu nih ya, asal-usul Hari Valentine tuh sebenarnya udah ada sejak tahun 496 Masehi. Nah, awalnya perayaan Hari Valentine ini berasal dari pesta Santo Pelindung yang bernama Valentine oleh Gereja Katolik. Dicetuskannya Hari Valentine merupakan cara lain nih buat menghilangkan dan menggantikan festival pagan Lupercalia yang dianggap brut. Nah, festival pagan Lupercalia biasanya tuh diadakan setiap awal musim semi yang memberikan penghormatan kepada dewa pertanian Romawi Faunus pada tanggal 15 Februari. Nah, dalam festival yang satu ini akan ditumbkan seekor kambing dan anjing yang melambangkan kesuburan dan kemurnian. Kurban kambing akan diambil kulitnya dan dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil. Potongan kulit kemudian dicelupkan ke kurban dan dioleskan ke atas perempuan dan tanaman. Walaupun banyak perspektif terhadap Hari Valentine dengan Hari Santo Pelindung, tak menampik argumen sejarawan bahwa unsur romantis Hari Valentine yang dirayakan sampai hari ini berasal dari seorang pendeta yang sahid oleh Kaisar Claudius II Gorticus sekitar tahun 270 Masehi. Selama tahun 1400-an, Hari Valentine mulai dipandang dengan hal-hal yang romansa. Nah, di tahun itu juga Hari Valentine mulai bermunculan. Hingga pada pertengahan tahun 1800-an, kartu Valentine diproduksi secara massal. Hadiah berupa permen dan bunga menjadi lambang cinta dan keindahan dalam merayakan Hari Valentine. Setiap negara di dunia ternyata punya tradisi-tradisi berbeda dalam merayakan Hari Valentine. Nah, kali ini aku juga bakal kasih tahu kalian beberapa tradisi yang ada di beberapa negara di dunia. Kita mulai dengan negeri Sakura, yaitu Jepang. Nah, di Jepang, tradisi Hari Valentine tuh berbeda dari kebanyakan negara di dunia. Pada tanggal 14 Februari, wanita tuh akan memberikan coklat kepada pria. Nah, ada dua jenis coklat nih yang diberikan, yaitu Giri Choco atau coklat kewajiban untuk teman atau rekan kerja, dan ada satu lagi namanya Honmei Choco, yaitu coklat khusus. Nah, coklat yang satu ini memang khusus diberikan kepada pasangan atau laki-laki yang dia sukai. Nah, sebulan kemudian nih pada tanggal 14 Maret yang dikenal sebagai White Day, pria yang diberikan coklat sama wanita ini akan membalas dengan memberikan hadiah. Nah, hadiahnya biasanya berupa coklat putih atau perhiasan. Beda di Jepang, beda juga nih di Korea Selatan. Nah, perayaan cinta di negara yang satu ini nggak hanya berlangsung pada tanggal 14 Februari.
Karena ternyata setiap tanggal 14 di setiap bulannya memiliki temanya masing-masing nih kalau di Korea Selatan. Seperti ada Rose Day, Kiss Day, dan Hug Day. Nah, pada tanggal 14 Februari, wanita nih memberikan hadiah kepada pria. Nah, sebulan kemudian tanggal 14 Februari sama nih kayak di Jepang, ada yang namanya White Day. Sama juga ya. Di Korea Selatan ini, pada hari White Day, pria yang dapat coklat dari perempuan harus membalasnya. Bagi mereka yang masih lajang, ada juga loh yang namanya Black Day yang jatuh pada tanggal 14 April. Di mana ya mereka yang berjomblo ini berkumpul buat makan jajamyeon, mie dengan saus pasta kacang hitam, bunga putih, dan surat lelucon di Denmark. Nah, di negara yang satu ini, Hari Valentine dirayakan dengan memberikan bunga putih yang disebut snowdrops. Snowdrops ini bakal dikasih ke orang yang paling dikasihinya. Selain itu, pria bakal juga mengirimkan nih gek kebref. Aku bener gak sih nyebutinnya? Maaf banget ya kalau salah karena aku gak bisa bahasa Denmark. Nah, yang aku susah sebutin tadi itu adalah surat lelucon yang berisi puisi atau sajak lucu tanpa menyertakan nama pengirimnya. Dan kalau penerima surat lelucon itu bisa nebak siapa pengirimnya dengan benar, mereka bakal dapat menerima telur Paskah di akhir tahun. Seru juga sih. Pernikahan massal di Filipina. Di negara yang satu ini, Hari Valentine sering dirayakan dengan pernikahan massal yang diorganisir oleh pemerintah setempat. Ada ratusan hingga ribuan pasangan yang bakal menikah secara bersama-sama dalam acara besar yang penuh dengan kemeriahan. Tradisi yang satu ini memberikan kesempatan bagi pasangan yang ingin menikah dengan cara unik tapi juga ekonomis. Kayaknya yang satu ini sih tradisinya cukup menguntungkan ya. Gembok cinta di jembatan di Italia. Di negara Italia, pasangan sering merayakan Hari Valentine dengan tradisi romantis menggantungkan gembok cinta di jembatan sebagai simbol cinta mereka tuh bakal abadi. Nah, setelah menggantungkan gembok tersebut, kuncinya nih bakal mereka lempar ke sungai di bawahnya. Kalau semua pasangan menaruh gembok cintanya di jembatan tersebut, kira-kira bakal roboh nggak ya jembatannya? Terus kalau jembatannya roboh, cinta mereka bakal tetap abadi atau ikutan roboh juga? Nah, selain tadi menggembok cinta mereka di jembatan ya, pasangan di Italia juga menikmati makan malam romantis di restoran. Karena memang Hari Valentine dianggap sebagai hari khusus untuk cinta yang romantis. Setiap negara memang memiliki kan cara unik dan khas untuk merayakan Hari Valentine, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi mereka masing-masing. Ya, walaupun berbeda ya, esensi dari perayaan ini tetap aja sih sama, yaitu mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Kalau kalian nih yang memang merayakan Valentine, biasanya kalian tuh melakukan tradisi apa? Memberi bunga, memberi coklat, kasih surat romantis, atau apa? Coba kalian kasih tahu aku apa yang biasa kalian lakukan di Hari Valentine di kolom komentar. Tapi sebelum itu, terima kasih dan dadah!